Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Bil Ambia, Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal PAI 5F, mata kuliah Pengembangan Kurikulum, materi Desain Kurikulum, dosen pengampu Dr. Deriwanto MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai desain kurikulum. Menurut para ahli, yang pertama Umar Hamalik, dia menyatakan bahwa desain kurikulum adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan teknik yang ditempuh dan memulai kegiatan. Sedangkan menurut Nana S. Sukmadinata, desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Sedangkan menurut Longstreet, desain kurikulum merupakan desain kurikulum yang berpusat pada pengetahuan yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model desain ini dinamakan model kurikulum subjek akademis yang menekankan pada intelektual siswa. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan kurikulum. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip mendesain. Menurut Saylor, ia menyatakan ada 8 prinsip-prinsip ketika kita akan mendesain kurikulum. Yang pertama, mendesain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Yang kedua, desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan khususnya bagi kelompok siswa. Dan yang ketiga, desain harus memungkinkan dan harus menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar. Yang keempat, desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, desain harus mendorong guru mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, yang keenam, desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan, baik itu pembelajaran yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan tempat dia tinggal. Yang ketujuh, kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan wataknya, kepribadiannya, pengalamannya, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kulturnya. Dan yang kedelapan, desain harus realistis, harus layak dan dapat diterima oleh siswa tersebut. Adapun kelebihan dan kelemahan daripada desain kurikulum. Yang pertama yaitu kelebihan. Yang kelebihannya, karena program pendidikan berasal dari peserta didik, maka tidak banyak mengalami kesulitan. Baik itu merangsang peserta didik dalam memotivasi belajar. Nah, terus pembelajaran di desain kurikulum ini itu lebih memperhatikan individual, meskipun dibentuk kelompok sekalipun, karena mereka juga harus berperan dalam suatu kelompok. Dan kegiatan-kegiatan pemecahan masalah ini memberikan bekal kecakapan dan pengetahuan untuk menghadapi kehidupan di luar sekolah. Nah, adapun kelemahan daripada kurikulum, yang pertama perbedaan pada minat dan kebutuhan peserta didik yang sering terjadi. Yang kedua, kurikulum tidak mempunyai pola karena sumber pemikiran ini berasal dari peserta didik sendiri. Yang ketiga, activity desain kurikulum sangat lemah dalam kontinuitas dan sekuen. Yang keempat, kurikulum ini tidak dapat dilakukan oleh guru biasa. Kenapa? Karena di sini pada desain kurikulum ini yaitu harus membutuhkan ahli. Ahli dalam maksud ini adalah ahli general education plus ahli psikologi perkembangan, fine human relation.
Baiklah, itulah penyampaian daripada materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.